Halo, saya Cit Siatfun, Direktur Kepatuhan Bank Jago. Saat ini saya lagi di chapter Tirto ID. Di awal era 2020-an, terutama saat pandemi COVID-19, banyak bank digital bermunculan dan sering dibicarakan di publik. Sebagai salah satu pionir bank digital, apa sih sebenarnya yang membedakan bank digital dengan bank-bank umum lainnya? Apa yang bisa dilakukan bank umum sebenarnya itu bisa dilakukan di bank digital. Ya, bedanya apa? Jadi gitu ya, kalau misalnya semua bisa dilakukan, produknya sama bisa dilakukan. Bedanya sebenarnya adalah distribusi channelnya. Jadi perizinan yang digunakan untuk mengoperasikan bank umum, bank konvensional, itu juga izin yang sama yang dipakai oleh bank digital. Produknya sama, layanannya sama. Bahkan kalau kita bicara mengenai kalau di bank umum, di bank konvensional kan ada penjaminan yang namanya LPS tuh. LPS itu setiap nasabah dijamin. Di setiap nasabah 2 miliar di satu bank. Sama juga, berlaku juga di bank digital. Jadi semuanya sama, izinnya sama, produknya sama, layanannya sama, penjaminannya sama. Yang membedakan hanya adalah distribusi channelnya tadi. Kalau misalnya konvensional, bank umum masih ke cabang, masih ada menggunakan cabangnya. Kalau misalnya bank digital, kita konversi, transformasi teknologinya, rubah dari manual menjadi inovasi digital di Jago App di dalam handphone kita. Jadi sebenarnya semuanya sama, beda di distribusi channelnya, diserahkan pilihannya kepada nasabah. Lebih nyaman mana? Jadi nggak mesti pagi-pagi ngantri gitu. Nah, tepat sekali tuh. Gitu bisa ya. semua dari aplikasinya ya. Betul. Jadi bagaimana peran Bu Afun sebagai Direktur Kepatuhan di Bank Jago yang sering disebut sebagai bank digital? Seberapa penting peran kepatuhan di bank digital? Penting, sangat penting, sama pentingnya dengan perannya bisnis, IT, operations, ya, risk. Sebenarnya sekarang pertanyaannya, kalau sama pentingnya, kalau penting, sangat penting, perannya kepatuhan itu sendiri apa, gitu kan ya? Kalau kita analogikan pertanyaannya itu penting mana gas dan rem bagi seorang pembalap gitu, pasti jawabannya sama pentingnya, yaitu rem akan mengawal gas ya di tikungan-tikungan berbahaya ya. Bagaimana caranya supaya lajunya kendaraan ini nggak berhenti sama sekali, tetapi bagaimana memperhitungkan balancingnya supaya bisa lewat dari kondisi atau keadaan kritis itu, tetap melaju mencapai garis akhir. Kalau misalnya di Jago sendiri untuk peran kepatuhan ya, kan setiap tahun itu perusahaan bank yang membuat goals tahunan. Nah, goals tahunannya itu pasti kalau orang bisnis kan, oh mau target berapa, mau revenue berapa gitu, mau buka bisnis apa lagi gitu ya, seperti itu. Nah, kalau untuk di Jago, kami itu untuk kepatuhan yang kita bilang itu adalah regulatory management atau compliance itu sama pentingnya. Jadi menjadi salah satu poin yang ada di dalam goal tahunannya Bank Jago. Ini menunjukkan apa? Seberapa pentingnya, sama pentingnya, dan komitmen dari shareholder, komitmen dari manajemen itu pentingnya. Nah, sekarang perannya apa sih untuk menjaga sustainable dari kelangsungan dari bisnis ini ya? Banyak ketentuan perundangan yang berlaku dan harus ditaati pastinya. Mulainya misalnya kita harus ada izinnya. Ya, mendirikan harus benar izinnya, jangan sampai di tengah jalan di stop gitu. Terus kalau kita mau launching produk, kita terutama juga untuk yang berkaitan dengan IT, nah itu kan ada ketentuan tersendiri yang harus dipenuhi. Certain fitur itu harus ber-ISO malah kalau sebelum launching kita harus lakukan UAT, lakukan penetration testing seperti itu. Terus kita juga kan bank berbasis teknologi. Terus kita itu berkolaborasi dengan partner.
dengan partner pun kontraknya itu harus mengikuti perundangan yang berlaku. Supaya apa? Supaya bisnisnya tidak stop di tengah jalan. Kalau ada dispute berarti kan posisi banknya itu kuat. Nah, itu kira-kira gambaran mengenai fungsi compliance. Jadi sebagai direktur kepatuhan, saya itu pertama pasti harus mengengage dari shareholder, dari manajemen, top management untuk mendapatkan komitmennya untuk di Jago tadi kan sudah masuk di dalam goals tahunan kami. Regulatory, management itu menjadi salah satu tujuannya. Sesudah itu berarti kan saya harus membuat strategi bagaimana supaya bank ini bisa comply, bisa tetap aman dalam menjalankan bisnisnya. Seperti itu ya, jadi saya harus membuat sistem, harus membuat policy, terus saya juga mungkin menyusun parameter tertentu dalam memantau kepatuhan dari bank. Seperti itu tujuannya, supaya kita ini bisnisnya sustain, di tengah jalan gak di stop, terus juga gak ada dispute, gak ada komplain yang bisa merusak reputasi bank. Nah, kira-kira seperti itu fungsi kepatuhan di bank. Jika sama dengan bank umum atau konvensional, bagaimana Bank Jago bersaing dan memposisikan diri dengan bank-bank digital maupun bank-bank konvensional lain? Bahasanya pakai bersaing. Gitu ya. Buat saya sendiri, saya percaya ya setiap bank itu punya segmen nasabahnya sendiri dan punya strateginya sendiri dalam mengambil nasabahnya, dalam melayani nasabahnya gitu ya. Jadi sebenarnya ini lebih kepada kalau bahasa saya, Jago tuh tidak hadir sebagai pesaing gitu, tetapi mungkin lebih tepatnya gini, Jago hadir untuk menambah model bisnis perbankan di Indonesia sesuai dengan pastilah percepatan kemajuan teknologi gitu ya. Jadi kita memperdalam bisnis model perbankan di Indonesia menggunakan kekuatan dan kemajuan teknologi seperti itu. Nah, itu yang kita ambil sehingga kan disebutnya, kalau kami menyebut diri kami adalah bank berbasis teknologi. Kami merubah yang manual menjadi digital, merubah yang kantor cabang itu menjadi muncul di dalam aplikasi handphone seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi tidak bicara mengenai persaingan, tetapi mungkin kita berbicara sebagai partner, bagaimana kita memperdalam pasar perbankan di Indonesia seperti itu, dan sama-sama tentunya kita punya tugas untuk menjaga reputasi perbankan di Indonesia. Nah, ini dibalikkan kembali kepada nasabah sebenarnya. Untuk Indonesia ya, populasi kita ini besar, 280 juta lebih, dan generasi mudanya mungkin bisa 50%. Dan generasi muda ini adalah generasi yang akan kita sebut adalah tech savvy, dan mereka juga semakin melek terhadap teknologi. Nah, untuk Bank Jago sendiri, ya kami sebagai bank berbasis teknologi, kami berkolaborasi dengan para partner kami tertanam di dalam ekosistem digital. Kami juga memberikan sekarang pilihan kepada para generasi yang mungkin lebih suka menggunakan handphonenya daripada datang ke kantor cabang. Mungkin karena sekarang juga masyarakat bertambah makmur, tambah banyak mobil di jalanan seperti itu. Itu kan untuk mencapai lokasi bank aja juga perlu waktu. Jadi kami berkolaborasi dengan para partner, misalnya sekarang dengan mudahnya kalau misalnya nasabah lagi main GoPay gitu ya, lagi buka GoPay, partner kami salah satunya GoPay gitu. Nah, itu bisa bahkan membuka rekening dari aplikasi GoPay. Dari sisi aplikasinya sendiri lebih ringan pastinya gitu, dan begitu seamlessnya. Tadinya taruhnya di e-money tidak ada bunganya, sekarang dengan membuka rekening lewat GoPay, rekening GoPay tabungan by Jago. Of course, secara produk banknya sendiri adalah produk Bank Jago, jadi bisa dapat interest. Nah, kan menarik tuh ya. Tadinya nggak dapat bunga, sekecil apapun kan lumayan buat nambah uang jajan. Nah, itu bisa taruh di tabungan bank
bisa dapat bunga, bisa dapat penjaminan seperti itu. Biar bagaimana kan kita maunya aman gitu ya, maunya nyaman lah kalau seperti itu. Nah itu bisa contoh-contoh kolaborasi kita. Belum lagi juga kalau yang senang berinvestasi, kita juga bisa kerjasama. Kita ada kerjasama dengan Bibit, bisa membuka rekening lewat Bibit. Nah itulah kemudahan-kemudahan yang kita coba tampilkan. Ya kita coba isi untuk segmen tertentu, ya kita coba isi, kita hadir dengan teknologi. Nah, ini mungkin mau lebih dekat dengan Bu Afun. Mau ngobrolin soal perjalanan karir yang sudah mungkin lebih dari berapa? Tiga disebutkan, gitu. Ya sudah cukup lama lah ya di dunia perbankan, bahkan sampai di posisi direksi ya. Terus sama yang tadi diceritain juga itu banyak banget pengalaman yang bisa aku tangkap tadi. Boleh nggak cerita sedikit apa sih yang bikin Bu Afun jatuh cinta atau jatuh hati sama dunia perbankan dari awal? Dan kenapa akhirnya betah sampai sekarang? Lepas sekolah sih sebenarnya selepas kuliah tuh saya sebenarnya nggak langsung masuk bank. Tapi aspirasi itu tertanam dan saya konsisten melihat peluang yang ada. Sampai suatu ketika setahun kemudian itu ada peluangnya tuh. Ketika peluangnya ada, ya of course saya harus ambil. Sudah konsisten dengan cita-citanya, tidak berdiam diri, tetap belajar. Saya lihat peluang, ada peluang saya ambil. Jadilah saya pindah ke bank waktu itu. Saya memulai karir saya di salah satu perbankan yang ada di Sudirman. Saat itu salah satu bank swasta yang ada di Sudirman itu saya memulai karir perbankan saya di sana, dan rupanya memang perbankan itu tidak akan pernah berhenti. Ya kan, sampai dengan saat ini dan seterusnya tetap akan ada sampai kapanpun selama ada transaksi. Selama itu pun perbankan ada, ya mau di depan lalu muncul sekarang di handphone, nanti istilahnya tuh bank as a service gitu akan ada terus. Nah makanya sampai dengan saat ini mengikuti kemajuan teknologi, perkembangan itu saya tetap ada di perbankan dan terus akan berinovasi, sepertinya akan seterusnya di perbankan. Nah kan mungkin awalnya tadi perbankan konvensional dulu pasti kan ya. Kemudian pindahlah lompat ke Bank Jago yang digital banget. Terus apa yang membuat Bu Afun tertarik terjun ke dunia perbankan digital ini, dan ada hal seru nggak sih ketika transisi gitu perpindahan? Yang namanya ilmu pasti nggak akan berhenti. Jadi akan terus ada ilmu baru, akan ada mungkin perubahan, transformasi seperti itu. Dan itu juga yang terjadi sebenarnya terhadap teknologi, dan demikian juga untuk perbankan ya. Saya percaya mereka juga akan terus beradaptasi dan berinovasi seperti itu. Nah, pembicaraan mengenai bank digital ini kan sudah mulai mungkin 2016, 2017, terus tambah lagi waktu itu saya mulai semakin tertariknya itu sekitar 2018, 2019. Saya mendengar bahwa di global ini mulailah terdengar bentuk model bank digital, dan ini menarik sekali menggunakan transformasi digitalisasi, transformasi teknologi, dan saya benar-benar tertarik sampai saat itu di sekitar 2018 akhir 2019 itu saya mulai diskusi lebih lagi dengan beberapa teman. Sebenarnya ini menarik sekali mengenai bank digital gitu. Terus sebenarnya apa yang bisa kita lakukan ya, dan apa yang bisa kita catch up mengenai itu. Waktu itu masih di bank sebelumnya gitu ya, masih ya. Tetapi kita mulai berbicara dan coba mengeksplor mengenai perbankan digital ini gitu. Nah pada saat saya sedang berdiskusi seperti itu, sepertinya mungkin ya memang sedang karena saya juga mulai berbicara ke satu orang, kedua orang mengenai perbankan digital ini, mungkin waktu itu ada yang mendengar dan memberi saya kesempatan gitu pada saat itu. Jadi ya udah kembali ya, ketika saya juga mempelajari, dan saya juga coba untuk saya tidak orang yang apatis terhadap perubahan. Saya juga mau berubah, saya juga mau belajar seperti itu. Jadi ketika ada peluang kembali, nah itu saya of course saya ambil, dan saya akhirnya pindah ke bank digital.
laki-laki memang berawal dari keresahan, cerita-cerita, ya muncullah peluang gitu ya. Ya, intinya sih mau belajar lah ya, Oh, iya. melihat perkembangan yang ada seperti itu. Nah, ini sebagai perempuan ya, Bu Afun, bagaimana Bu Afun melihat peran perempuan dalam transformasi digital di sektor keuangan? Menurut Bu Afun, apa yang menjadi kekuatan ini atau mungkin tantangan ya dari kepemimpinan perempuan? Ada pendekatan yang berbeda nggak? Wah, ini sekarang bersyukur sekali ya, emansipasi wanita. Bicaranya seperti itu. Tetapi sebenarnya kalau saya coba melihat ya perkembangannya, ketika misalnya saya masuk ruang meeting, ya, saya nggak berpikir tuh yang akan meeting itu adalah, dan saya percaya ya kebanyakan orang tuh tidak akan berpikir yang masuk ruang meeting itu perempuan atau laki-laki, ya. Tidak lagi bicara mengenai perempuan dan laki, tapi mungkin pada saat kita masuk ke ruang meeting gitu, atau kita diskusilah dengan rekan kerja kita, yang terpikirkan adalah yang hadir itu adalah orang yang kompeten atau tidak, orang yang punya kemampuan atau tidak, yang akan diajak diskusi seperti itu. Jadi ya sebenarnya dengan demikian sebenarnya untuk setiap perempuan itu membuka peluang. Sepanjang ya perempuan itu bisa mempunyai kemampuan ya untuk of course ya menjadi rekan bicara, rekan kerja yang baik, itu pasti juga akan punya posisi. Perempuan juga tetap akan dihargai. Jadi tidak bicara lagi yang datang ini siapa, ini perempuan apa laki-laki. Kemampuan itu sendiri pasti akan berjalan bersamaan dengan apa? Ilmu pengetahuan atau wawasan. Ini kuncinya. Jadi para perempuan kita harus juga tidak berhenti belajar. Ya, kita tetap mau membekali diri kita dengan ilmu pengetahuan. Kita tetap juga menambah wawasan kita sehingga itu akan menambah kompetensi kita dan pasti menambah rasa percaya diri kita. Ya, ketika kita punya kemampuan, kita punya rasa percaya diri, kita akan bisa melakukan pekerjaan itu dengan lebih baik dan lebih direspek seperti itu, gitu ya. Nah, perempuan sendiri sebenarnya memang punya karakter tersendirilah. Laki-laki maupun perempuan tuh pasti punya karakternya masing-masing. Kalau untuk perempuan, karena dia itu mungkin secara natural itu seorang ibu, gitu ya. Menjadi bakal ibu kalau yang belum jadi ibu. Nah itu mungkin ada nilai-nilai empati yang lebih misalnya, atau dalam kondisi tertentu itu keputusannya ataupun pertimbangannya sedikit pakai hati. Jadi ini perempuan dan laki-laki itu sebenarnya bisa saling melengkapi. Ya, bisa saling berkolaborasi dengan kekuatan karakter masing-masing. Dalam kondisi tertentu, silakan yang laki-laki itu misalnya lebih tepatnya kalau misalnya dibutuhkan sentuhan perempuan, ya masuklah di sana. Tetapi pada intinya balik lagi, sebenarnya yang harus ditekankan adalah kemampuan. Ya, kemampuan, kepercayaan diri kita seperti itu yang akan lebih dihargai pada saat kita bekerja. Tadi sempat di-mention seorang ibu ya tadi. Ibu dari anak kan Bu Afun juga, dan dengan karir yang cemerlang juga gitu ya. Kan pastinya ada banyak momen juggling ya antara karir sama keluarga. Bagaimana Bu Afun menghadapi tantangan tersebut? Menurut saya ya setiap orang itu bisa punya lebih dari satu peran dalam hidupnya. Ya, misalnya tadinya saya hanya seorang anak. Tiba-tiba sekarang saya memutuskan untuk mengambil peran istri. Sesudah itu saya memutuskan ya untuk mengambil peran ibu. Ditambah lagi sebenarnya saya memutuskan untuk mengambil peran karyawan, pekerja gitu. Nah, pada saat kita menjalankan masing-masing peran, menurut saya pada saat itu kita harus profesional dan harus bertanggung jawab. Kan tidak ada yang memaksa, gitu ya, kecuali memang kebutuhan lah ya, gitu ya. Kalau saya
sebenarnya ada pilihan mau bekerja working mom atau tidak gitu kan ya. Tetapi ketika saya memutuskan, sebenarnya pada saat saya sign tanda tangan kontrak kerja itu, sebenarnya seharusnya saya itu sadar. Pada saat itulah saya mempunyai bukan hanya hak, tapi saya juga punya kewajiban terhadap perusahaan. Masa saya mau menerima fasilitasnya aja, uangnya aja, tapi saya tidak mau memikirkan perusahaan, kan enggak juga. Nah, balance-nya ini dan tahu di mana pada saat itu menggunakan peran apa. Dari perusahaan sendiri sebenarnya saat ini itu sudah sangat baik ya. Kan ada cuti. Sedikit-dikitnya sebulan sekali, totalnya 12 kali. Mungkin bisa lebih juga gitu ya. Nah, itu ada cuti. Kalau kondisi mendadak atau urgent itu bisa izin, dan juga mungkin ada fleksibel tergantung dari perusahaannya masing-masing. Nah, itu bisa digunakan sebenarnya. Nah, pada saat bekerja, ya bekerja. Ada nggak momen-momen juggling tadi? Ada. Sebagai perempuan, sebagai ibu, ada nggak? Ada, pasti ya. Nah, hal-hal seperti itu saya rasa bisa diseimbangkan. Jadi tetap harus bertanggung jawab, gunakan kebijakan dari perusahaan dengan dengan bertanggung jawab lah gitu ya, seperti itu pasti bisa. Waduh, mantep banget. Pagi tiga-tiganya jagoan. Aku harus belajar banyak sepertinya. Balik lagi ke Bank Jago ya, sebagai perbankan digital, ini kan identik dengan kecepatan dan inovasi yang luar biasa gitu. Menurut Bu Afun, mindset apa sih yang harus dimiliki atau yang paling krusial ya oleh para profesional perbankan di era ini? Dan terutama bagi yang sebelumnya di bank konvensional mungkin pindah ke bank digital. Iya, gini, dunia itu terus berputar sih pasti ya, melaju juga gitu. Demikian juga dengan ilmu pengetahuan lah, termasuk dengan teknologi, digitalisasi, bank digital, semuanya itu. Nah, kalau berdasarkan pengalaman saya, menurut saya mindset yang berdasarkan saya ya, yang perlu ada itu satu, kita itu harus terbuka melihat perubahan itu, ya itu balik lagi, kita itu mau ikut berubah atau tidak, kita mau mengambil keuntungan dari perubahan atau tidak sebenarnya. Nah, kalau kita mau ikut berubah, kita harus punya mindset yang terbuka. Kita mau untuk belajar, mau untuk juga beradaptasi, mau juga berinovasi, mau juga ikut dalam perubahan itu. Sesudah itu of course mendengar itu nggak semata-mata juga mendengar itu sebenarnya gini, nggak berarti bahwa ilmu kita yang sudah cukup, yang dulu itu sudah cukup, saya sudah di posisi yang cukup. Tidak juga, kita mau mendengar, kita mau berubah. Nah, itu perlu ya. Sesudah itu of course nggak sekedar ikut-ikutan. Nanti kalau sekedar ikut-ikutan, nggak berhitung, nggak tahu, nggak melengkapi diri juga nggak bagus. Mungkin juga malah bisa downside-nya negatif. Jadi mendengar itu termasuk pada saat kita dalam pekerjaan di bank itu mendengar kebutuhan nasabah, mendengar rekan kerja seperti apa. Kita mau mendengar selanjutnya apa. Menurut saya itu karena saya ini orang compliance jadi harus juga berhitung mengenai cost and benefit ya. Nggak setiap perubahan itu kita harus oke, langsung aja gitu, enggak, kita harus berhitung resikonya, cost and benefitnya, dan pasti kita berkolaborasi. Nah, Bank Jago sendiri kan pakai aplikasi ya, jadi sangat fokus. Aku juga lihat fokus banget pada user experience gitu kan. Untuk mengedukasi nasabah yang mungkin masih awam teknologi, terutama segmen masyarakat yang lebih luas, ada nggak strategi khusus yang diterapkan sama Bank Jago biar semua bisa melek digital banking dan nyaman menggunakan? Kecanggihan teknologi, kecanggihan fitur, kalau tidak bisa dipakai, tidak bisa dimengerti, itu juga akhirnya mungkin bisa sia-sia atau bisa juga menjadi downside. Misalnya bank sudah menyediakan
aplikasi Jago misalnya, tetapi nasabahnya nggak mengerti untuk mencoba fitur ini bagaimana, akhirnya apa? Tidak terpakai, atau kedua salah pakai. Ya produknya sendiri tidak ada salahnya gitu kan, produk investasi, produk pinjaman, tetapi kalau misalnya nasabahnya sendiri itu tidak dibekali dengan pengetahuan yang baik ya, itu mungkin jadinya kacau. Contoh, oh saya ikut-ikutan mau investasi, oh saya juga mau dapat untung gitu. Jadi dananya saya nggak hitung-hitung, itu saya cemplungkan ke investasi. Saya beli misalnya obligasi, saham atau apa. Tapi itu kan ada waktu untuk menjualnya. Ketika saya butuh dana darurat misalnya, nggak ngerti, nggak berhitung, nggak belajar mengenai mengelola keuangan seperti itu. Jadi akhirnya saya harus misalnya liquidate itunya dulu, saya harus stop investasinya. Kan ada cost-nya, malah mau untung malah jadi rugi. Atau misalnya pinjaman, nggak berpikir dengan kebutuhannya dan juga bagaimana apakah saya punya kapasitas untuk membayar, mengelola keuangannya. Itu akhirnya jadi terlibat dengan pinjaman bermasalah gitu. Nah, jadi sebenarnya literasi itu penting sekali. Kita memberikan akses, membuka akses kepada masyarakat untuk masuk ke perbankan. Tetapi kalau tidak disertai dengan literasi, dengan edukasi, itu juga bisa membahayakan. Jadi dari Jago kami berusaha pada saat kami meluncing produk kami berusaha memberikan pasti transparansi. Kami berusaha juga memberikan produk informasi seperti itu. Dan sebenarnya fitur-fitur yang ada di aplikasi Jago sendiri itu kami coba ya untuk melakukan edukasi. Seperti tadi kan, pengelolaan keuangan itu kan sesuatu hal yang penting banget gitu. Nah, jadi di aplikasi kami itu, kami kan punya rekening itu dalam bentuk pocket, rekening. Nah, itu sebenarnya secara tidak langsung mengajarkan mengalokasikan dana kita ya di dalam pocket. Misalnya, saya bulan ini penghasilan saya sekian, saya alokasikan untuk belanja saya sehari-hari sekian misalnya, seperti itu. Untuk anak sekolah saya sekian misalnya. Nah, itu kan bisa dengan mudahnya ya dibantu dengan aplikasi. Ya, jadi kemajuan sekarang ini gampang ya, itu dibantu. Terus nanti setiap akhir bulan ataupun setiap saat sebenarnya bisa melihat, oh sebenarnya kemarin itu pengeluaran saya banyaknya di mana sih? Nah, itu bisa dibantu dengan mengelola kantong-kantong. Kita bisa sendiri mengelola kantong kita, membantu coba mengelola keuangan seperti itu. Nah, begitu juga dengan investasi. Kalau sudah dihitung semuanya pasti akan sangat baik. Jadi itu penting sekali ya untuk memberikan akses dan selanjutnya juga memberikan edukasi. Tadi kan teknologi juga semakin maju gitu ya. Nah, untuk Bu Afun sendiri gimana sih memprediksi masa depan perbankan di Indonesia dalam mungkin 5-10 tahun ke depan? Apakah nanti semuanya akan serba digital atau ada perpaduan lainnya? Mungkin menarik gitu. Saya rasa ya, apa yang kita nggak kepikiran saat ini, mungkin nanti kemajuan teknologinya itu sudah ada lagi, akan lebih lagi seperti itu. Jadi teknologi akan terus berjalan dan bank ya, setiap perusahaan bank termasuk Bank Jago juga akan mengikuti kemajuan ini. Jadi Jago juga pasti akan tetap menyesuaikan. Kita tetap akan menyesuaikan dan melihat menggunakan teknologi yang terkini, ya apa yang bisa kita ambil, kita lakukan untuk membuat fitur-fitur yang juga lebih inovatif seperti itu. Dan kalau itu bicara mengenai teknologinya, bicara mengenai penggunanya 5-10 tahun ke depan, menurut saya ya Indonesia ini tadi 50% populasinya adalah generasi muda. Ini menunjukkan apa? Bahwa pengguna populasi di Indonesia ini, generasi yang tech savvy itu akan terus berkembang. Dan generasi ini yang akan menjadi the new consuming class. Seperti itu. Nah, bayangkan transformasi, digitalisasi, teknologi semakin maju, populasinya sendiri makin mendukung. Seperti itu ya 5 tahun, 10 tahun ke depan ini potensi pasarnya itu baik sekali, bagus sekali untuk Indonesia. Jadi kita semuanya
kita harus mau belajar ya, dan juga jago ya, pasti akan mengikuti perkembangan itu dan coba melihat tetap peluang yang ada. Kita akan coba menyesuaikan produk kita ya untuk memenuhi kebutuhan dari ini kondisi ini ya gitu ya. Ini terakhir mungkin Bu, sebagai seorang pemimpin perempuan di garda depan transformasi digital perbankan, ada harapan atau pesan khusus nggak dari Bu Afun untuk kemajuan industri perbankan di Indonesia secara umum? Atau mungkin untuk para perempuan yang sedang berjuang di dunia profesional di era digital? Dengan kemajuan teknologi ini, ya digitalisasi semuanya, ini seharusnya kita melihatnya sebagai peluang. Ya, peluang untuk semakin mengembangkan diri kita, ya semakin belajar, kita coba juga adapt ya dengan inovasi yang ada. Dan untuk perempuan tadi tidak perlu khawatir. Kita seharusnya membekali diri kita dengan ilmu pengetahuan, dengan wawasan. Nggak perlu khawatir juga kalau misalnya memang passionnya di teknologi, itu silakan aja. Dan selanjutnya mungkin untuk para perempuan ini bisa juga sebenarnya kita itu membangun jaringan kita lah, kan banyak tuh komunitas seperti itu untuk saling sharing, saling mendukung sesama perempuan. Jadi tidak perlu khawatir, sepanjang kita punya kompeten ya kita bisa meningkatkan rasa percaya diri kita. Dan saya yakin bahwa posisi manajemen, posisi leader, top position itu juga terbuka untuk para perempuan. Jadi tidak perlu khawatir, saya yakin, saya percaya bahwa para perempuan ini juga bisa menjadi pemimpin di era digital ini. Oke, terima kasih Bu Afun.